kita tidak paham apa mau Allah, dan kita sibuk dengan mau kita sendiri. Bahkan maka aku pernah bilang, Allah lebih ingin situ masuk surga melebihi keinginan situ masuk surga. Maka hidup itu sahabat, jangan cuma ingin dipahami Tuhan, belajarlah memahami. Ketika sakit dan ketika ada masalah itu menggugurkan dosa. Masalahnya di mana? Masalahnya kadang-kadang kita mau enak, hidup kita yang ngatur. Betul tidak? Itu masalahnya. Masalah kita itu. Sakit penting. Sakit gugurkan dosa, kecocok jarum aja gugurkan dosa. Kalau nggak sakit, ibadahmu pun kurang, mau pakai apa kamu gugurkan dosa? Itu penyakit pertolongan Allah. Penting saja, penting. Sekian, berapa lama itu? 15 menit. Per detiknya sekian dosamu gugur. Kemudian jalan kau cari obat, entah ke kedai beli rokok, beli apa. Langkahmu itu ikhtiar, betul tidak? Perintah Allah, dan itu ada pahalanya. Pulang balik. Kemudian di situ ada jual beli halal. Pira propolis biji yuk sekian, oke. Buyuk. Dalam kitab fikih babul buyuk. Deal halal, ada pahalanya. Pulang lagi kau jalan ke rumah, pulang dari ikhtiar, itu ada pahalanya. Sampai kau minum bismillah, ya kan? Minta pertolongan apa? Itu pahala semua. Masalahnya di mana? Coba aku tanya sama, masalahnya di mana? Kalau semua dihitung sama Allah, nggak pernah Allah meleset dengan ilmu hitung. Padahal itu adalah bantuan Allah, nambah pahala kita, nambah amal ibadah kita. Karena Allah tahu timbangan kita nggak bakal cukup. Kalau ikhlas, kalau ngupat dari rumah ke kedai, dosa semua. Nek ikhlas dan sabar ini jadi pahala semua. Tapi nek gerutu ngumpat dosa kabeh. Paham ini maksudnya kan? Loh. Tadi batuk. Ya kan ada usaha, hampir pahala. Wah, batuk sih diajak ngaji. Allah sedang buka jalan untuk berbuat pahala. Perhatian ibunya apa segala macam. Yang di sini mendengarkan pasti kalau terganggu pasti terganggu. Tempe masing-masing aku yakin. Ya Allah. Loh, betul tidak? Pasti ada permintaan kepada Allah supaya betul tidak? Pahala. Terus masalahnya di mana? Batuk masalah itu. Masalahnya kita tidak paham apa mau Allah. Dan kita sibuk dengan mau kita sendiri. Bahkan maka aku pernah bilang, Allah lebih ingin situ masuk surga melebihi keinginan situ masuk surga. Tapi situ tidak pernah paham dengan cerita Allah. Betapa Allah sayang, betapa semua cerita itu Allah tujukan untuk menyelamatkan kita, menggugurkan dosa kita. Bentuk pertolongan Allah kepada kita. Karena Allah tahu kita dikepung iblis lah. Loh, betul tidak? Tapi kita tidak menggunakan momen-momen tersebut. Momen-momen yang Allah berikan sebagai kafarah atau penggugur dosa. Itu yang gak ada di umat-umat terdahulu. Betul tidak? Masalahnya di mana? Ternyata yang kita anggap masalah itu rupanya bukan masalah. Apapun itu sahabat, apapun itu bukan. Nah, maka kita bisa melihat tidak dari sudut pandang yang berbeda, dari maksud dan tujuan Allah. Maka hidup itu sahabat, jangan cuma ingin dipahami Tuhan, belajarlah memahami. Ya kan, maunya Allah.
Allah itu apa? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridullahu bikum. Allah ingin menghendaki kemudahan loh atas ini. Allah nggak pernah ingin menyulitkan kita. Percaya dan yakin, jalankan cerita. Semua cerita yang sudah Allah jalankan bertujuan menyelamatkan kita. Sebenarnya kalau kita paham, kalau kita tetap sabar, ikhlas, yakin dan tawakal. Tapi kalau sebaliknya dari 4 sifat ini, wah udah terus nggak sabar, nggak ikhlas, ragu, dan nggak mau berserah, udah sumber masalah. Nggak sabar, masalah. Nggak ikhlas, masalah. Betul nggak? Terima kan? Nggak yakin, ragu, udah masalah. Nggak tawakal, nggak menyerahkan, merasa mampu, capek kan hidup, masalah juga. Maka lawan dari 4 sifat ini masalah, sumber masalah. Yang punya sifat ini artinya dia menghentikan potensi masalah. Nah, gitu. Diuji dengan permasalahan berat, sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Artinya pintu surga sedang terbuka. Apa masalahnya? Gak ada. Masalahnya kalau kita nggak sabar, maka pintu neraka yang terbuka, betul nggak? Kalau sabar, pintu surga yang terbuka. Kalau ikhlas, pintu surga yang terbuka. Kalau tetap yakin, pintu surga yang terbuka. Kalau tetap bertawakal kepada Allah dan terima apapun cerita Allah, pintu surga yang terbuka. Tapi kalau nggak, pintu neraka yang terbuka. Nggak ada masalah. Begitu cara Allah membuka pintu surga. Bukan dengan cara-cara yang kita bayangkan, bukan dengan cara yang Allah mau. Karena kalau cara-cara yang kita bayangkan nanti terbaca iblis, betul tidak? Ya Allah punya caranya sendiri untuk menyelamatkan kita. Pun kalau kita memang mau selamat. Kalau tidak, maka nggak salah kalau kata Nabi, kullu ummati dakhalal jannah. Pada dasarnya semua umatku itu masuk surga. Illa man aba. Kecuali yang nggak mau, yang enggan, yang nggak mau memahami. Sebenarnya Allah itu punya maksud baik dengan semua cerita yang sedang kau jalani sekarang. Apapun itu.